Halo guys, jadi hari ini kita bakalan ngebahas pendidikan keluarga sekolah dan masyarakat guys. Oke, sebelum ke intinya, saya selaku moderator akan mengenalkan kalian satu persatu teman-teman anggota dari kelompok 4. Oke, seperti yang kalian lihat di atas itu adalah anggota-anggota dari kelompok 4. Yang pertama adalah Yesa Anggita, Eko Saputra yang isi suara, wow. Lalu ada Elmira Faizah Zafira Halmah. Oke guys, jadi di video ini bakalan ngebahas beberapa poin materi yang diantaranya adalah pengertian fungsi dan jenis pendidikan menurut UU Sisdiknas, Tripusat Pendidikan, lingkungan pendidikan, pengaruh Tripusat Pendidikan terhadap perkembangan peserta didik, strategi pendidikan Indonesia menghadapi persaingan global, strategi menatap abad 21, dan yang terakhir strategi melakukan perubahan. A. Pengertian fungsi dan jenis pendidikan menurut Undang-Undang Sisdiknas. Pendidikan adalah membantu peserta didik dalam berinteraksi dalam berbagai lingkungan sekitarnya, seperti fisik, sosial, dan budaya, utamanya berbagai sumber daya pendidikan yang tersedia. Agar dapat mencapai tujuan pendidikan yang optimal, secara teoritis, masyarakat di lingkungan sekitar dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya jika setiap individu belajar berbagai hal, baik pola-pola tingkah laku umum maupun peranan yang berbeda-beda. B. Tripusat Pendidikan. Istilah Tripusat digunakan oleh Ki Hajar Dewantara yang menggambarkan lembaga pendidikan mempengaruhi perilaku peserta didik. Lingkup Tripusat Pendidikan ini berisikan 3 faktor. Yang pertama, pendidikan dalam keluarga. Yang kedua, pendidikan di sekolah. Dan yang ketiga, pendidikan di masyarakat. Oke, sekarang kita masuk ke poin C, lingkungan pendidikan. Oke, menurut Sartain atau ahli psikologi Amerika, yang dimaksud lingkungan meliputi kondisi dan alam dunia ini yang dengan cara-cara tertentu mempengaruhi tingkah laku, pertumbuhan, perkembangan, atau life process. Pada dasarnya, lingkungan mencakup lingkungan fisik, lingkungan budaya, dan lingkungan sosial. Dan lingkungan pendidikan ini sendiri dibagi menjadi 3, yaitu adalah 1. Lingkungan pendidikan keluarga yang terdiri dari 3 poin, yaitu pendidikan prenatal, pendidikan postnatal, dan yang terakhir lingkungan sekolah. Lalu yang kedua adalah fungsi lingkungan bagi pendidikan. Secara umum, fungsi lingkungan bagi pendidikan adalah membantu peserta didik dalam interaksi dengan berbagai lingkungan sekitarnya. Lalu poin ketiga, jenis-jenis pendidikan. Oke, di jenis-jenis pendidikan ini dibagi menjadi 2 lagi guys. Yang pertama adalah menurut jenisnya, pendidikan dibagi atas pendidikan dan pengajaran taman kanak-kanak, pendidikan dan pengajaran rendah, pendidikan dan pengajaran tinggi. Poin kedua adalah pendidikan dan pengajaran luar biasa diberikan dengan khusus untuk mereka yang memerlukan. Selanjutnya ada poin D, pengaruh tripusat pendidikan terhadap perkembangan peserta didik. Ada 3 kontribusi yang besar dalam ketiga kegiatan pendidikan, yakni pendidikan dalam upaya penetapan pribadi yang berbudaya, lalu pengajaran dalam upaya penguasaan pengetahuan, dan pelatihan dalam upaya pemahiran keterampilan. Strategi pendidikan Indonesia menghadapi persaingan global. Ada 3 strategi agar pendidikan Indonesia dapat menghadapi persaingan global. Yang pertama adalah upaya dalam pembenahan hukum dan birokrasi. Yang kedua adalah perluasan akses pendidikan. Dan yang ketiga adalah pembenahan secara teknis. Strategi menatap abad 21. Dikutip dari Jennifer Nichols menyebutkan 4 prinsip standar pokok tersebut. Yang pertama adalah instruction should be student-centered. Yang kedua adalah educational should be collaborative. Yang ketiga adalah school should be integrated with society. Yang keempat adalah school should be integrated with society. Strategi melakukan perubahan. Ada 4 strategi perubahan. Yang pertama adalah strategi politikal, yang kedua adalah strategi informasional, yang ketiga adalah strategi fasilitatif, dan yang terakhir adalah strategi attitudinal.
Terdapat 6 taktik yang bisa dipakai untuk mengatasi resistensi perubahan. Yang pertama adalah pendidikan dan komunikasi. Yang kedua adalah partisipasi. Yang ketiga, memberikan kemudahan dan dukungan. Yang keempat adalah negosiasi. Yang kelima, manipulasi dan kooptasi. Dan yang terakhir adalah paksaan. Sekian presentasi dari kami, terlebih terkurang kami minta maaf dan terima kasih sudah menonton.